Satu lagi, salah seorang warga di Nganjuk menghibahkan koleksi benda kuno miliknya kepada pemerintah. Sebuah benda kuno berupa tempayan berbahan kayu jati dan 2 bokor perunggu dihibahkan melalui Dinas Pora Budpar Kabupaten Nganjuk pada Rabu 12 Februari 2025. Selanjutnya, benda-benda yang diduga memiliki sejarah pada era Mataram Islam hingga kolonial Belanda tersebut disimpan dan dirawat di Museum Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk. Menurut Sukonyono, warga yang tinggal di Jalan Mastrip, Kelurahan Mangun di Karan Nganjuk, benda-benda kuno tersebut dihibahkan atas nama almarhumah istrinya, Roro Sari Mulyani. Lantaran, benda-benda bersejarah tersebut diperoleh dari nenek Roro Sari Mulyani. Neneknya bernama Raden Ajeng Siti Rostijah adalah istri dari seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan suaminya adalah mantan asisten residen yang berdinas di Kadipaten Ngawi bernama Raden Suryono. Raden Ajeng Siti Rostijah sendiri adalah keturunan Bupati Pacitan Kanjeng Jimat. Sedangkan Raden Suryono memiliki trah dengan Madura dan Makassar, Sulawesi. Kata pria yang pernah menjabat sebagai staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Pemkab Nganjuk ini, pada tahun 1994 Siti Rostijah pindah di Jalan Raung Nganjuk setelah suaminya meninggal. Tentu saja semua barang miliknya dibawa ke Nganjuk, termasuk 2 buah tempayan dan 2 bokor perunggu tersebut. Sayang sekali, 1 dari tempayan sudah tidak ada. Sedangkan ibu dari Roro Sari Mulyani berasal dari Jawa Barat, bernama Roro Karyati, dan ayahnya adalah putra dari Raden Suryono bernama Suryo Sutomo, mantan pegawai Dispenda Nganjuk pada era Bupati Suprapto hingga Bupati Ibnu Salam. Namun belum sampai masa pensiun, Suryo Sutomo meninggal pada tahun 1988. Alasan menghibahkan benda-benda kuno miliknya tersebut lantaran di rumah tidak ada yang merawat dan takut rusak atau hilang. Menurut keterangan Amin Fuadi, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pora Budpar Kabupaten Nganjuk, tempayan atau bak air kuno berbahan kayu jati dan 2 bokor perunggu tersebut memiliki nuansa Jawa klasik dan bersejarah. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan merawatnya dengan baik. Benda-benda kuno tersebut didata sesuai jenis dan eranya. Selanjutnya dibuatkan berita acara serah terima hibah antara pemilik benda dengan pihak Dinas Pora Budpar Kabupaten Nganjuk. Setelah kami amati, ternyata benda-benda lama itu ya betul. Ya, nah, salah satunya bokor seperti ini. Ini adalah tinggalan dari nenek dari istrinya Pak Sukonyono. Nah, menurut informasi beliau dulu benda-benda ini berada di rumah neneknya di Ngawi, karena dahulu adalah seorang pejabat di Ngawi, yaitu camat ya, pada awal 1900-an. Nah, kemudian selain bokor ini ada 2, kemudian satu lagi itu ada, kami masih bingung juga mendeskripsikan ini apakah pot atau vas ya, atau vas bunga dari kayu ya, tetapi ada keling 3 dari atas, tengah dan bawah ya, yang dari bahan kayu utuh ya, kemudian di tengahnya itu juga pembuatannya kelihatan sekali masih tradisional. Jadi kalau berdasarkan cerita beliau dimiliki sebagai camat itu pada tahun 1901, berarti ini sudah masuk kategori cagar budaya. Nah, tentu eranya era kolonial, jadi ini tentu sudah bisa kita kategorikan sebagai cagar budaya. Karena itu nanti akan kami proses hibah ini sebagaimana mestinya dengan kita catatkan berita acaranya, dan nanti nama dari penghibah itu akan tertera di deskripsi pada saat benda ini kita pamerkan di museum. Jadi nanti jelas asal usul benda ini dari mana, siapa dulu, itu apakah temuan atau hibah, itu akan kelihatan.
Benda-benda tersebut hendak dijadikan display di ruang pamer Museum Anjuk Ladang. Tujuannya agar para pengunjung dapat melihat dari dekat warisan budaya nenek moyang yang adiluhung. Selain itu, dapat menjadi wahana edukasi bagi pelajar, mahasiswa, atau peneliti yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut benda-benda yang diduga cagar budaya tersebut. Proses karena ini satu wadah logam, bahannya satu kayu, ya kita akan lakukan kegiatan konservasi. Ya, sesuai dengan golongan bahannya logam, kita perlakukan konservasinya dengan pola konservasi logam. Ya, kemudian untuk kayu nanti juga demikian, ya. Akan kita lakukan sesuai dengan bahannya, karena bahan organik tentu kita perlakuannya konservasi secara anorganik. Nah, organik ya. Nanti setelah dibersihkan, ya, dibersihkan itu akan kita simpan dulu di storage, ya. Bahwa di museum itu setiap setengah tahun atau 1 tahun itu akan kita adakan rolling penyajian koleksi. Nah, ini nanti akan kita tampilkan setelah ada kegiatan rolling di ruang pamer museum, karena memang masih sangat terbatasnya ruang pamer museum, itu kita lakukan kegiatan rolling seperti ini. Sebagaimana kejadian-kejadian sebelumnya, bahwa manakala ada benda-benda pusaka maupun cagar budaya warisan dari leluhur, ya, keluarga yang tidak bisa merawat, ya, tidak bisa merawat, atau katakanlah karena mungkin khawatir setelah ditinggal oleh para sesepuh nanti benda ini terus tidak karuan, justru nggak terawat dengan baik. Nah, dengan kekhawatiran seperti itu, masyarakat bisa satu menitipkan, yang kedua bisa dalam bentuk hibah kepada Museum Anjuk Ladang yang akan menambah khasanah koleksi yang ada di Museum Anjuk Ladang. Ya, kami akan lakukan proses pengadministrasiannya sebagaimana mestinya, sehingga proses titip maupun hibah itu akan tercatat dengan sebaik-baiknya. Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk berharap bagi warga Nganjuk yang memiliki benda-benda yang diduga cagar budaya dapat diserahkan ke Museum Anjuk Ladang untuk dititipkan atau dihibahkan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.